Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Oci. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya tentunya. Oke, jadi hari ini Oci mau bahas lagi tentang thalabul ilmi atau mencari jalan mudah menuju surga. Wah, ternyata jalan mudah ke surga itu ada ya. Seperti apa sih jalan pintasnya itu? Dan bagaimana harusnya kita mendapati jalan pintas tersebut? Ya simak. Nah, jalan mudah menuju surga itu ada dengan menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Jadi di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, itulah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, yaitu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, dari sini kita sudah menemukan poinnya, yaitu ibadah. Dan ibadah ini juga banyak, tidak hanya sekedar sholat, puasa, dan zakat. Namun banyak sekali. Dengan cara belajar dan menuntut ilmu, kita akan tahu apa-apa saja sih amalan-amalan yang terbaik yang Allah terima, sehingga kita dapat ilmu-ilmu yang mana yang harus kita kerjakan dan yang mana yang harus kita tinggalkan. Dengan begitu kita akan mudah menemukan jalan ke surga. Dan orang-orang yang tidak tahu ilmunya, maka dia akan sulit menemukan jalannya. Misalnya, ada teman-teman Oci yang tidak berhijab. Nah, artinya teman-teman Oci itu tahu bahwa hijab itu adalah perintah dari Allah untuk menutup aurat. Dan sebaliknya, apabila teman-teman ada yang gak berhijab, artinya teman-teman belum tahu bahwa hijab itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi penting bagi kita untuk menuntut ilmu. Nah, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abdil Bar, beliau berkata, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia, bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian apa sih dorongan kita untuk mengkaji ilmu itu? Nah, jadi di dalam hadis riwayat Muslim itu dikatakan, siapa yang berjalan menuntut ilmu Allah akan dimudahkan baginya jalan ke surga. Contohnya, sekarang teman-teman Oci yang nyimak ini sudah mengorbankan kuotanya, mengorbankan waktunya, sudah hadir di channel Oci ini. Nah, ini sudah dianggap berjalan. Insya Allah teman-teman Oci dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim juga dikatakan, jika mati manusia maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Nah, 3 hal itu adalah, yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan. Kemudian untuk teman-teman Oci yang bersama menjadi anak yang soleh dan soleha yang mendoakan orang tua, karena itu merupakan amalan yang tidak akan putus ketika kita sudah meninggal. Nah, jadi kita tuh harus menjadi anak yang soleh dan soleha, harus menuntut ilmu gitu. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mendapatkan ilmu dan kita membagikan kepada teman-teman, kerabat, dan sahabat, maka kita bisa dikatakan amalan jariyah bagi kita. Ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu itu dijalankan terus-menerus, disampaikan kepada teman-teman yang lainnya begitu, ke orang-orang, maka akan banyak orang yang mengamalkan dan mendapatkan kebaikan dari kita. Nah, itu sudah merupakan amalan jariyah yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga itu ada sedekah jariyah.
pendidikan lainnya. Meskipun sedikit, selama tempat itu masih digunakan oleh umat, maka pahalanya akan terus mengalir. Ketika kita sudah meninggal, contohnya tuh kayak kita menyumbang di orang. Biasanya ada orang yang di jalan itu yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid, atau orang yang meminta sumbangan untuk pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, apabila kita menyumbang, membantu dalam pembangunan tersebut, maka itu akan memberikan amalan jariah untuk kita, gitu. Kemudian di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, itu juga disebutkan, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Nah, ketika sahabat-sahabat Oci berupaya menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu, itu artinya sahabat Oci sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Oci tahu nggak tentang satu orang yang membunuh 100 orang? Nah, jadi ceritanya tuh seperti ini. Sebuah kisah tentang seorang yang membunuh 100 orang. Sebelumnya dia bertanya kepada seseorang, "Aku sudah membunuh 99 orang, apakah dosaku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian orang itu menjawab, "Dosamu tidak akan diampuni karena sudah membunuh 99 orang." Lalu dia bunuh orang ini dan genaplah 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia datangi lagi orang soleh. Kemudian dia bertanya, "Aku sudah membunuh 100 orang, apakah dosaku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian orang soleh ini menjawab, "Ya, dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kamu harus hijrah dari tempat ini. Carilah guru untuk menuntut ilmu." Nah, dan orang ini disarankan untuk berhijrah dari tempat itu karena mungkin tempat itu banyak sekali mendorongnya untuk berbuat kejahatan. Maka disuruhlah orang ini untuk berhijrah, menemui guru untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Ternyata belum sampai dia di tempat tujuannya, orang ini meninggal dunia di perjalanan, dan orang ini diperebutkan oleh malaikat. Nah, malaikat yang satu berkata, dia harus masuk neraka, dan malaikat yang satu berkata, dia harus masuk surga. Maka diukurlah tempat jalan, apakah lebih jauh dari tempat maksiatnya ataukah lebih jauh dari tempat hijrahnya. Nah, kemudian ternyata jarak antara tempat maksiat dan tempat hijrah dia untuk menuntut ilmu itu lebih dekat selangkah saja ke tempat dia menuntut ilmu. Dan akhirnya orang yang sudah membunuh 100 orang ini tadi akhirnya dimasukkanlah ke dalam surga. Padahal hanya selangkah saja bedanya jarak antara maksiat dan jarak antara tempat yang untuk dia berhijrah itu tadi. Tuh. Jadi apabila kita meninggal dalam menuntut ilmu, nah maka meninggal kita itu sudah berada di jalan Allah, sehingga banyak sekali kebaikan kita untuk berjalan menuntut ilmu. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Daud juga disebutkan, para malaikat selalu membentangkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu karena senang dengan perbuatan itu. Dan orang alim itu dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi dan ikan-ikan di dalam air. Kelebihan orang alim di atas ini, ahli ibadah bagaikan kelebihan cahaya rembulan di atas cahaya bintang. Nah, jadi para malaikat itu selalu membentangkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu yang bertaubat, yang terdapat pada hadis ini tadi. Nah, kemudian penduduk langit dan bumi ini juga mendoakan, termasuk ikan-ikan yang ada di dalam air juga ikut memohonkan
maupun kepada si penuntut ilmu. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman yang mendengarkan kajian Tholabul Ilmi ini adalah Tholabul Ilmi ini diberikan ampunan oleh Allah atas dosa-dosa yang sudah diperbuat, baik dalam dosa yang disengaja atau dosa yang tidak disengaja. Kemudian yang berilmu di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yang beriman, yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat lebih tinggi dari orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang beriman tentunya akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Contohnya ketika seorang muslimah atau seorang perempuan yang ingin keluar rumah, dia akan berpikir jika dia keluar rumah tidak menggunakan kerudung, maka dia akan berdosa. Karena dia orang yang berilmu, maka dia akan berpikir. Dan orang yang beriman itu pasti akan memakai jilbab. Tetapi orang yang tidak beriman dan tidak memiliki ilmu agama, dia akan merasa biasa-biasa saja tanpa merasa risih ketika keluar rumah dengan membuka aurat itu, gitu. Kemudian orang-orang yang berilmu tidak akan mau berkata-kata kasar, buruk, yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Misalnya berkata dusta. Dikatakan ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata dia berdusta, apabila dipercaya dia khianat, apabila dia berjanji dia ingkar. Dan berdusta ini termasuk pada ciri-ciri orang munafik. Dan orang yang berilmu tidak mau berdusta, berkata kasar, berkata tidak benar. Dia akan amanah apabila dia berjanji. Nah, kemudian kelebihan dari ilmu dan harta menurut Imam Ali bin Abi Thalib itu ada 10. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi dan harta adalah warisan Qarun dan Firaun. Yang kedua, ilmu akan menjaga kita, sedangkan harta kita yang akan menjaganya. Yang ketiga, pemilik harta akan memiliki banyak musuh, sementara pemilik ilmu akan memiliki banyak teman. Kemudian yang keempat, jika harta dipergunakan akan berkurang, tetapi jika ilmu dipergunakan itu akan semakin bertambah. Nah, kemudian yang ketiga, yang kelima, pemilik harta bisa dapat julukan bakhil atau kikir, sedangkan pemilik ilmu akan mendapatkan predikat mulia dan terhormat. Yang keenam, harta perlu penjagaan dalam pencurian, sedangkan ilmu itu tidak perlu dijaga dalam pencurian, karena ilmu tidak akan mungkin ada yang mencuri gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, pemilik harta akan dihisab ketika di akhirat, sementara pemilik ilmu akan diberi syafaat. Nah, kemudian yang kedelapan, harta akan rusak seiring berjalannya waktu. Apabila disimpan terus-menerus, maka harta itu akan rusak. Tetapi ilmu tidak akan binasa walaupun orangnya sudah meninggal. Kemudian harta bisa membuat hati kita keras, membeku, tetapi ilmu itu bisa sebagai penerang, sebagai pelita, cahaya hati. Yang ke-10, pemilik harta dapat predikat materialistis dan pemuja harta, sedangkan pemilik ilmu dapat predikat penghamba dan pemuja Tuhan. Jadi lebih mulia orang yang berilmu daripada orang yang berharta.
Dalam hadis juga disebutkan, belajarlah kalian dari buayan hingga liang lahat. Jadi batasan manusia belajar itu dari kecil sampai kita meninggal. Jadilah pembelajar sejati yang mencari jalan yang mudah ke surga. Itu ilmu yang sangat penting bagi kita ketika melakukan amalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu kita mudah menemukan jalan menuju surga. Dengan ilmu kita paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menghantarkan kita kepada surga, dan mana yang menghantarkan kita kepada neraka. Tentu bagi kita yang beriman akan cerdas memilih kita ingin kehidupan yang seperti apa nantinya. Apakah ingin kehidupan yang lebih indah, ataukah menginginkan kehidupan yang lebih baik lagi, kayak gitu. Jadi semoga teman-teman Oci yang sudah meluangkan waktunya dalam menyimak kajian dari Oci ini akan dipertemukan nanti di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadilah pembelajar yang sejati dan orang-orang yang alim, yang berilmu. Dengan ilmu itu kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini saja pembahasan dari Oci. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan selalu berbagi manfaat kepada teman-teman semua. Apabila ada salah kata atau saran-saran mengenai kajian ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhirul kalam, semoga setiap perjuangan kita dalam hal menuntut ilmu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.